Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, masih untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Simak sampai dengan selesai, barangkali ini pertanyaan dari teman-teman ya, supaya tidak terlewatkan dan semoga saja bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Insya Allah nanti teman-teman akan sembuh kok, saya yakin itu ya. Nah, langsung saja nih untuk menyingkat durasinya. Dari akunnya Rina Ermawati, iya mas, bener banget. Apalagi pas lagi ada sensasi tapi nggak ada yang mau memahami. Rasanya ingin teriak dan nangis sejadi-jadinya karena nggak ada yang support, karena dianggap orang normal. Padahal gerak aja butuh perjuangan, sensasi satu hilang, timbul lagi sensasi yang baru. Begitu juga jadi bingung dan serasa nggak nyata juga dan seperti merasa terasingkan. Oke teman-teman ya, hal seperti ini umum sekali rasakan oleh penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya, atau gangguan kecemasan. Jadi perasaan-perasaan kita itu jadi sensitif ya, itu sesuatu hal yang wajar menurut saya untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya. Saya pun dulu juga sama seperti itu teman-teman ya. Jadi saya merasa itu seperti sendirian ya, padahal saya merasakan sesuatu hal yang menurut saya itu luar biasa sekali ya. Aduh, kalau diceritakan dulu itu memang luar biasa sekali ya. Saya paham sekali apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman ya, karena bukan sensasi fisik saja tapi sensasi psikis juga. Apalagi kita itu kan hidup tidak sendirian ya, kita juga ada lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah tangga, terus ada lingkungan pertemanan dan lain-lain banyak sekali ya. Nah di sini ya teman-teman ya, saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman ya. Saya merasa terasingkan, merasa tidak ada yang support, merasa tidak ada yang memahami. Saya dulu juga merasakan hal yang sama seperti itu ya teman-teman ya. Tapi di sini karena saya sudah pernah melewati fase seperti ini, saya sampaikan ke teman-teman ya, mereka bukan tidak memahami atau tidak mensupport ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi saja, karena apa? Karena mereka tidak pernah merasakan hal seperti ini. Sebanyak apapun kita sampaikan ke mereka ya, paling cuma iya, masa sih, iya, masa sih, kok bisa begitu, kok dia kena asam lambung nggak seperti itu, kok kamu itu aneh, kok kamu jadi begini, kok kamu jadi begitu. Nah itu pasti akan seperti itu ya teman-teman. Seandainya saja orang yang kita bercerita kepada orang yang sudah pernah mengalami gangguan ini, pasti akan punya respon yang berbeda. Tapi kalau teman-teman menceritakan yang teman-teman rasakan kepada orang yang belum pernah mengalami hal seperti ini, walaupun kadang orang terdekat kita, mereka itu juga paling, oh masa sih, apa iya, kok bisa begitu, ya intinya kita tidak menemukan jawaban yang menurut kita supaya dapat dukungan gitu ya teman-teman. Jadi kita itu merasa terasingkan, saya pun dulu juga sama ya, karena kita juga tidak bisa menyetir ya apa yang mau dikatakan orang, apa yang mau disampaikan orang ke kita gitu ya. Kita punya perasaan yang sensitif gitu ya. Jadi kadang mereka mau memerhatikan kita, mau memahami kita, mau mensupport kita, cuma tidak tahu dengan cara seperti apa gitu ya. Walaupun memang ada beberapa yang mencibir kita atau sering ngomong di belakang tentang kita. Karena apa? Karena untuk penderita gangguan asam lambung ya, itu pasti akan drastis sekali ya. Yang dulunya kita itu sangat produktif, itu akan berubah 180 derajat. Dan disitulah biasanya orang-orang itu akan mencemooh kita, atau akan ngerasa nih, atau gerundeli, atau bahasa Indonesianya apa sih ya, yang ngomong di belakang gitu ya teman-teman. Kok sekarang jadi malas-malasan sih, kok sekarang kok jadi nggak ini lagi kerjaannya nggak produktif lagi. Saya dulu juga sama seperti itu, makanya saya sampai resign dari tempat kerja ya, atau berhenti dulu atau istirahat dulu dari tempat kerja, karena saya ingin fokus ke penyembuhan. Karena saya juga merasa bahwa produktivitas di pekerjaan saya itu sudah menurun ya, karena apa, setiap hari itu memikirkan sensasi ya teman-teman, jadinya ya tidak fokus kepada pekerjaan. Nah sedangkan kata-kata atau omongan-omongan orang di sekeliling kita itu bikin kita itu nggak nyaman, bikin kita itu nggak enak ya. Kita sedang berjuang merasakan benar-benar setiap hari itu kadang mengalami cemas, panik, attack dan lain-lain. Tapi kalau awal-awal dulu saya itu belum mengalami berat badan yang turun drastis, orang melihatnya itu seperti saya itu seperti kayak pura-pura gitu. Kayak pura-pura sakit lah.
jadi males-malesan lah, jadi sakit apa sih, masa sakit kok masih seperti ini, masih seperti itu gitu, masa sih sakit nggak sembuh-sembuh gitu, banyak sekali omongan-omongan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sekarang ya saya udah senyumin aja lah kalau ada orang yang ngomong seperti itu. Kembali lagi ya, kita nggak bisa menyetir apa yang mau disampaikan orang gitu, biarkan saja gitu ya. Dulu saya mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya, seperti tidak apa namanya dapat ini apa namanya support gitu ya, tidak bisa memahami gitu ya, orang lain tidak bisa memahami kita karena memang ya seperti itu ya teman-teman ya. Apapun yang kita sampaikan, keluhan apapun yang kita rasakan dan kita sampaikan kepada orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung ini, pasti hanya cuma angin lalu saja, lewat saja. Oh iya, masa sih kok seperti itu, kok aneh banget dan lain-lain, yang pastinya kita juga sering dikatakan kita itu terlalu berlebihan, terlalu lebay, terlalu manja dan lain-lain ya teman-teman. Sakit kok nggak sembuh-sembuh, sakit apa sih gitu, pasti akan ada omongan-omongan seperti itu. Tapi tenang saja teman-teman ya, begini caranya ya, ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya, kan saya bagikan nih ya. Jadi ketika teman-teman di fase seperti ini, teman-teman tidak mendapat dukungan, teman-teman itu tidak mendapat support, ya pastinya lah untuk awal-awal itu pasti tidak akan mendapatkan support. Saya yakin itu, kecuali kepada orang yang pernah mengalami gangguan ini ya teman-teman ya. Pasti teman-teman tidak akan mendapatkan support. Karena memang dikiranya pura-pura. Kecuali kalau teman-teman itu sudah mengalami yang namanya penurunan berat badan drastis, itu baru banyak orang yang oh kamu sebenarnya sakit apa sih kok seperti ini sekarang, kok perubahan apa namanya fisik kamu kok jadi seperti itu. Nah itu baru seperti itu ya teman-teman, banyak yang ini, oh kamu ini, banyak yang nyaranin kamu berobat ke sini, kamu berobat ke situ. Tapi pas pada awal-awal kita belum mengalami penurunan berat badan, itu kita seperti dibilangnya itu kayak orang pura-pura, ah orang malas aja, ah orang terlalu berlebihan dan lain-lain sebagainya, yang nggak ngenak-ngenakin lah intinya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mengalami hal seperti ini semangat aja ya, saya dulu juga pernah di fase seperti ini. Jadi penting sekali nih ya caranya ya, ketika teman-teman di fase seperti ini, teman-teman itu fokus saja kepada diri teman-teman, fokus kepada penyembuhan. Kalau memang kita merasa tidak ada dukungan dari orang sekitar, bahkan orang terdekat pun nggak apa-apa, banyak mentor-mentor dari apa namanya gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, banyak sekali. Tidak harus menonton video saya, banyak sekali ya teman-teman. Saya pun dulu juga sama ya, saya dulu itu waktu saya mengalami gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, dengan sensasi yang begitu banyak baik di fisik maupun di psikis ya teman-teman ya. Karena sudah saking ininya, saking muaknya ya teman-teman ya, dapat omongan ini itu dan sebagainya, padahal kita itu berjuangnya minta ampun ya teman-teman ya, wah luar biasa sekali gitu ya. Ya saya sudah fokus saja kepada penyembuhan ya, dengan saya itu juga menerapkan atau memperbaiki 3P secara konsisten yang sudah disampaikan oleh mentor-mentor yang ada di YouTube itu banyak sekali ya. Saya dulu juga banyak sekali menyerap informasi-informasi positif dari mentor-mentor yang ada di YouTube itu ya teman-teman ya. Jadi kita fokus saja, apapun yang dikatakan orang udahlah biarin, masa bodoh. Kita tidak bisa menyetir mereka untuk selalu berkata baik ke kita gitu ya. Kalau memang mereka itu ngerasani kita atau ngomong di belakang kita tentang kejelekan kita atau tentang apa yang sedang kita alami, kok jadi begini, kok dia kok jadi kurus banget ini, nggak usah didengerin, karena semakin kita merespon hal seperti itu ya teman-teman, kita itu akan semakin terbebani. Kalau kita terbebani itu nanti kita nggak sembuh-sembuh, jadi kita losin aja ya teman-teman, fokus saja kepada penyembuhan. Mendingan fokus kepada perbaiki 3P-nya nih. Pola makannya yuk kita dijaga, yuk pola makannya kita perbaiki, yuk makanan-makanan nih yang kita konsumsi yang sekiranya itu memicu asam lambung gitu ya, kita hindari dulu ya. Sampai kapan ya, tidak ada batasan waktu ya, sampai kapannya ya. Kalau teman-teman sudah merasakan enak, membaik, mungkin bisa coba ya perlahan-lahan. Ayo kita perbaiki pola hidup kita, ayo tidur yang teratur ya, jangan begadang ya, olahraga walaupun masih terbatas, olahraga hanya jalan kaki di dalam ruangan rumah saja gitu, itu nggak apa-apa, yang penting ajak tubuh kita untuk bergerak ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, begadang jangan dulu gitu ya, istirahat yang teratur. Mas saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa istirahat, ya memang ya kalau nggak kita latih ya kita nggak bisa-bisa, karena kita selalu memikirkan sensasi-sensasi yang bermunculan ya. Yuk kita perbaiki pola pikir kita menghadapi gangguan ini gitu ya.
kita fokuskan lagi ya, atau kita tanamkan kepada diri kita, insya Allah ini akan baik-baik saja dan kita bisa melewati ini ya. Karena apa teman-teman, kalau kita selalu berpikirnya itu yang negatif-negatif ya, kita itu akan semakin berat dan kita itu selalu berpikirnya malah justru sesuatu hal yang bahaya-bahaya dan itu tidak bagus ya teman-teman. Lebih baik kita perbaiki ini ya, pikiran-pikiran kita yang mengarahnya selalu ke negatif, dengan kita itu afirmasikan ke diri kita itu suatu hal yang positif gitu ya. Kita harus kuat ya, kita harus bisa melewati ini gitu ya. Insya Allah nanti juga hati kita itu akan lega ya teman-teman. Dan kita pahami bahwa gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini pulihnya berproses ya. Kalau teman-teman selalu masih mengharapkan ya sesuatu yang instan ya untuk penyembuhan dari gangguan asam lambung ya yang sudah disertai dengan kecemasan, selanjutnya instan 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 dan obat terus ya teman-teman, nanti teman-teman itu akan terbebani ya, kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak enak-enak gitu ya. Jadi untuk menerapkan 3P secara konsisten atau memperbaiki 3P secara konsisten ini tidak ada batasan waktu sampai kapan ya teman-teman ya, karena ini juga menurut saya itu faktor yang sangat mendukung sekali ya. Jadi untuk teman-teman intinya tetap semangat. Ketika teman-teman mengalami hal yang seperti ini, di fase teman-teman tidak mendapat dukungan, banyak yang masih mendukung teman-teman ya. Di channel-channel YouTube itu banyak sekali. Teman-teman sampaikan saja, curhat di situ nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting sudah tersampaikan ya. Entah itu dijawabnya sekarang atau besok atau apa. Yang penting teman-teman itu sudah curahkan gitu ya. Jadi tidak akan menambah beban gitu ya. Jadi kita itu merasa lega, kita merasa plong. Tapi teman-teman jangan lupa ya, fokus kepada penyembuhan dengan perbaiki 3P secara konsisten. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh dan saya yakin itu ya teman-teman ya. Intinya tetap semangat. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nanti lain kali disambung lagi dengan tema yang lain lagi ya. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.